berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Sudah? Sudah semua nyanyinya, gandol-gandol. Mari kita buka kitab Yakobus. Yakobus 4. Seperti biasa, Bu Wilma. Sebentar jadi pendeta, tidak berani merintah lagi saya, sekali ini terakhir. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Bisa membacakan ayat 13 sampai 17. Terima kasih Bu Wilma. Kemarin sudah dipenuhi firman Tuhan oleh Pak Ketum maupun Wak Ketum, bagaimana kita mempunyai suatu ambisi atau visi yang begitu kuat untuk gereja ini, saudara. Dan pada pagi ini saya akan mencoba dari sisi yang lain, saudara, dari sudut pandangan Tuhan, saudara. Apa yang dikhotbahkan oleh Pak Ketum, Pak Ketum semuanya adalah suatu kebenaran yang harus kita akui, tapi kita lupa bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Makanya judul khotbah hari ini atau libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana Tuhan. Itu ada satu keseimbangan antara ambisi atau antara suatu cita-cita atau suatu angan-angan atau suatu rencana di mana ada 10.000 gereja didirikan. Itu betul-betul dalam pikiran manusia logika akal membenar, tapi kita semua harus melibatkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semuanya tidak akan mungkin terlaksana, saudara. Harus ada keseimbangan. Itu yang seringkali saya camkan di gereja saya di Kados, ada suatu keseimbangan itu harus muncul. Saudara. Di dalam khotbah-khotbah di Kados seringkali saya berbicara sama Bu Wilma, ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, itu kita isi dengan ada doktrin-doktrin, kita isi dengan etika-etika, ada kita isi dengan keluarga, kita isi dengan penginjilan, saudara. Sehingga gembala itu memberikan makanan-makanan yang sehat, saudara, dalam kehidupan jemaatnya, saudara. Dan dalam PA-PA seringkali kita dengan Pak Sunadi juga kita bahas adalah masalah-masalah yang seringkali update di media sosial. Itu kita gereja tidak bisa berdiam diri, saudara. Kita harus membahas apapun yang terjadi, seperti baru-baru muncul Kristen progresif, dalam PA langsung kita bahas, saudara. Apa artinya Kristen progresif? Sehingga kita sebagai gembala-gembala tidak ketinggalan zaman, saudara. Dan mesti gembala, nanti Bu Wilma sudah jadikan pendeta sebagai gembala, itu harus banyak belajar firman Tuhan. Karena itu memberikan makanan-makanan yang sehat pada jemaatnya, saudara. Sehingga jemaatnya tidak liar, saudara. Tidak ke lain-lainnya, saudara, supaya diberitahu. Bukan hanya susu yang diberikan pada gereja, juga adalah makan-makanan yang keras, saudara. Perlu sekali-sekali makanan yang keras-keras, saudara, seperti kompiang dan sebagainya, perlu dimasukkan jemaatnya, saudara, supaya jangan susu. Kalau susu terus, tiap hari susu terus, akhirnya gendut, tidak karu-karuan seperti saya, saudara. Itu jadi semua makanan keras harus digunakan terus, saudara. Kompiang, itu perlunya keseimbangan, saudara. Jadi supaya tidak gendut-gendut seperti Pak Amius atau saya itu gendut-gendut nanti penyakitan. Itu yang pertama-tama keseimbangan. Makanya pertama-tama harus libatkan Tuhan di dalam rencanamu, saudara. Saudara, mari kita di dalam pendahuluan khotbah saya, saudara. Ada dua pandangan ekstrim, saudara. Di mana rencana itu harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Tapi ada dua pandangan ekstrim yang saya coba kasih tahu lebih dulu. Ini yang salah. Nanti yang benar kita khotbahkan. Saudara, pandangan-pandangan duniawi, saudara, orang motivator-motivator, pada waktu mengadakan suatu seminar bisnis, bagaimana mendapat satu keuntungan, bagaimana akan raih rencana, bagaimana kedepannya perusahaan itu bisa berkembang, seringkali menggunakan suatu self-confident, menggunakan percaya diri, saudara. Itu ciri khas duniawi, saudara.
ciri khas motivator. Tidak ada motivator satupun kalau memberikan suatu motivasi kepada saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pembisnis. Tahun depan harus saudara mempunyai berapa perusahaan, itu betul-betul percaya pada diri, saudara. Itu menjadi motivasi yang paling utama, itu duniawi. Dia seringkali tidak pernah melibatkan Tuhan. Karena pikirnya dengan otaknya sendiri, dengan kepandainya sendiri, dia bisa melakukan sesuatu kesuksesan. Itu pandangan duniawi. Ada juga pandangan para hamba Tuhan, yang seringkali juga salah, saudara. Bukan semua hamba Tuhan ya, saya katakan semua hamba Tuhan yang saya lihat banyak menyalahkan tafsiran-tafsiran dari Alkitab, sehingga dia yang tadi yang duniawi seringkali mementingkan self-confident, kepercayaan pada diri sendiri. Tetapi ini para pendeta yang seringkali menafsirkan yang salah dalam Matius 6 ayat 25-34, saudara baca sendiri, itu seringkali ditafsirkan salah oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara. Cara nafsirnya yang salah, bukan firman Tuhan yang salah. Seringkali dia katakan, lihat burung di udara pun diberi makan. Saudara. Jadi kita gak perlu satu apa-apa. Saudara. Kita tergantung pada Tuhan itu mutlak. Saudara. Bukan dalam arti positif ya, dalam arti negatif. Saudara. Jadi memang kita itu tidak tanggung jawab. Saudara. Itu seringkali dilontarkan hamba Tuhan yang menafsirkan salahnya dalam Matius 6, 25-34. Saudara. Sebetulnya Matius 26, 30, 20, 30 ditafsirkan memang betul firman Tuhan, tapi kita harus menafsirkan suatu ayat yang lain mengatakan jangan makan kalau nggak bekerja. Saudara. Dan itu seringkali diabaikan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan seringkali mengutip ayat ini coba, jangan khawatir, nanti makan Tuhan ngasih makan. Berarti orang itu malas, ngajari malas, saudara. Ini juga ada tafsiran yang salah. Saudara. Tafsiran yang benar sebetulnya bagaimana saudara menafsirkan yang benar, saudara, bagaimana saudara diberi tanggung jawab oleh Tuhan, sementara saudara melibatkan Tuhan, itu yang paling benar, saudara. Saudara, tafsiran itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesalahan. Saya bukan selalu menitik hamba Tuhan ya, karena saya lihat hamba Tuhan banyak kesalahan secara eksegesis sama eksegesa itu tidak ada bedanya, saudara. Sebagai hamba Tuhan itu mesti menafsir Alkitab secara eksegesis, saudara. Bagaimana firman Tuhan itu masuk dalam otak saudara, dikeluarkan satu doktrin, dikeluarkan satu statement, itu namanya eksegesis. Tapi eksegesa, saudara, keluar dulu otaknya, baru kalau ditanya diambil Alkitab, dicocok-cocokkan dengan statementnya dia, saudara. Saya kasih contoh misalnya ya, di Surabaya, saudara, ada gereja namanya gereja 1 jam saja, saudara. Tahu toh, gereja 1 jam saja, itu kebaktiannya kira-kira jam 7 sampai jam 5, saudara. Itu kira-kira 1 jam berhenti, setengah jam berhenti, 1 jam lagi. Itu kira ada 8 kebaktian, saudara. Dan itu laris, saudara, di Surabaya, di mal-mal, saudara. Saudara, saya tanya, kenapa? Apa kamu mengadakan kebaktian ini cuma 1 jam saja? Dia mengambil satu ayat Alkitab, saudara. Dia mengatakan, ini loh Yesus pernah bicara sama murid-muridnya, bahwa kalau kamu doa tuh ngantuan, hendaklah kamu tidak tahan 1 jam saja. Ngerti maksud saya? Dia ambil ayat itu, saya minum dulu ya, ngolak saya. Enak ya. Ngerti maksud saya? Dia pikirannya dia itu sudah mendirikan gereja 1 jam, begitu ditanya sama orang, kenapa you mendirikan 1 jam? Dia ambil ayat Alkitab yang nggak ada hubungannya, saudara. Inilah ada Tuhan mengatakan kamu hendaklah bertahan 1 jam saja. Ini ada, Pak, ayatnya. Itu namanya pendeta ngawur, saudara. Pendeta tidak pernah belajar firman Tuhan yang model kayak gitu, saudara. Ada lagi Toroto Blessing, misalnya saudara tahu Toroto Blessing yang tertawa-tawa, saudara. Ngakak-ngakak semua. Ditanya ayat, bagaimana ayat kalau mengatakan jemaat bisa tertawa? Dikasihkan ayat sama dia. Coba lihat pada waktu malaikat mengajarkan ada Sarah kan tertawa, saudara. Ngerti maksud saya? Jadi kalau tertawa itu ada dasar kitab sucinya, saudara. Memang ada, saudara. Tapi nempatnya itu ngawur luar biasa. Itu namanya cocokologi, saudara. Dan hamba Tuhan tidak seperti itu, saudara. Hamba Tuhan itu menafsirkan Alkitab itu sesuai dengan apa ayat adanya, saudara. Saudara, firman Tuhan tidak pernah bersalah, saudara. Itu menjadi proposisi kita, saudara. Jadi kalau ada firman Tuhan yang kelihatannya bertentangan atau paradok, itu tidak pernah bertentangan, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan harus bisa mengharmoniskan. Itu baru hamba Tuhan. Jadi tidak ada satu kesalahan apapun. Rencana apa yang Pak Ketum rencanakan itu semuanya betul. Tapi dengan satu pikiran bahwa libatkan Tuhan.
Saya kasih contoh dalam Kejadian 41, saudara, 34 sampai 36, saudara. Pada waktu Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, saudara. Ada 7 tahun kelaparan, ada 7 tahun kelimpahan. Dia merencanakan sesuatu dengan logika, tapi juga melibatkan Tuhan. Di Firaun dikatakan, ayo setelah 7 tahun kelimpahan kita kumpulkan semua gandum-gandum dimasukkan di gudang, 5% dari seluruh penghasilan hasil gandumnya dimasukkan ke gudang. 7 tahun dia merencanakan seperti itu. Saudara. Dia melibatkan Tuhan, tapi sekaligus melibatkan otaknya dia. Tanggung jawabnya dia dipakai. Saudara. Pakai logika, bukan mengandalkan logika, tapi pakai logika. Saudara. Dan itu terjadi. Saudara. Setelah 7 tahun kelimpahan dikumpulkan semua gudang-gudang, akhirnya terjadi 7 tahun kelaparan. Sehingga gudang dikeluarkan semua, enggak terjadi kelaparan. Saudara. Saudara, ini rencana yang betul, saudara. Sebagai hamba Tuhan boleh merencanakan 1000 gereja, 10.000 gereja, betul. Sakarpu rencana itu, saudara. Tapi bukan dengan otaknya sendiri, saudara. Bukan kekuatannya sendiri, saya hebat, preketek lah, kalau enggak Tuhan yang bekerja, saudara. Ngerti maksud saya? Cuma kekuatan sendiri 10.000, 20.000, ngomong harap, tapi Tuhan tidak melibatkan, percuma, saudara. Ngomong itu abab, Tuhan itu bekerja itu luar biasa, saudara. Dan itu harus dilibatkan, saudara. Yang Amsal 6 sampai 8, saudara, kita lihat disuruh niru semut, saudara. Semut itu tahu, 9 semut, saudara. Saudara pernah semut itu berhenti, saudara? Semut itu jalan terus, saudara. Tidak pernah semut ngomongnya ngopi-ngopi dulu, kongko-kongko dulu, tidak pernah, saudara. Lihat sepak bola, yuk, tidak pernah, saudara. Coba jangan semut jalan terus, jalan sampai mantu sama koncone, saudara. Tidak pernah semut itu berhenti, saudara. Itu Amsal 6, saudara. Disuruh niru semut, saudara. Semut itu pada waktu musim panas, dia kumpulkan makanan di lumbung-lumbung dia. Setelah musim hujan, makan dia di lumbungnya, saudara. Saudara bekerja keras, tapi pakai logika, juga pakai akal, saudara. Itu yang benar, saudara. Jangan cuma pakai akal tok, semuanya ditinggalkan, dua-dua harus jalan. Di dalam Roma itu, kamu punya semangat yang tinggi, tapi tanpa pengetahuan yang benar, itu akan ngawur, saudara. Jadi imbang, saudara. Kehidupan kita harus imbang. Saudara. Perencanaan boleh direncanakan, boleh. Sinode boleh, tapi disesuaikan dengan anugerah Tuhan dan melibatkan Tuhan. Saudara, saudara isi khotbah saya, saudara, saya singkat saja, saudara, karena waktunya sudah cepat sekali, saudara. Saya dikira waktu kira-kira 4 jam lagi sudah habis nih. Ini padahal sudah 4 lembar, saudara. Katanya belum ada tanya jawab katanya. Mari kita isi khotbah dulu lah. Sebenarnya, aku dimandang nosek jam itu. Saudara, isi khotbah saya, saudara, ada 4 hal, saudara. Bagaimana rencana saudara itu sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Saya coba secara ringkas, saudara. Yang pertama, saudara, semua rencana saudara atau sinode dalam konteks ini, jaga ya. Saudara, rencana apa yang benar, saudara? Rencana yang benar itu betul-betul rencana sejak semula, saudara mesti melibatkan Tuhan. Jangan sisa-sisanya, jangan tengah-tengah, saudara merencanakan, tengah-tengah nggak bisa, baru diserahkan Tuhan. Itu kurang ajar. Saudara. Betul-betul pertama sejak saya Tuhan mempunyai suatu visi melakukan 10.000 gereja maunya. Gereja ini gereja berkembang. Itu sejak itu saudara melibatkan Tuhan. Jangan nanti sana buka sih saudara SKB baru Tuhan tolong ono Tuhan. Belah. Nanti coba kita melibatkan Tuhan itu pertama-tama, saudara. Jangan setengah-setengah, saudara. Ada pepatah Inggris mengatakan let do your best, let God do the rest, saudara. Sampai bisa Inggris, saudara, bisa ngartikan saya? Wah ini ketok sentimen itu. Siapa bisa mengartikan siapa bahasa Inggris? Siapa dulu yang pintar? Siapa dulu pintar Inggris ya?
let's do your best, let God do the rest. Can you translate? Bisa mengartikan apa artikan? Tidak bisa ngartikan. Siapa bisa bahasa Inggris ngartikan apa? Let do your best, let God do the rest. Pak Tony apa Pak Tony? Supaya ada interaksi. Ya. Terus let God do the rest apa itu Pak? Kenapa? Wah, itu betul. Walaupun orang desa pinter Inggris, pinter. Itu betul, ngawur tapi betul ya lu. Let go the band. Betul ring, tidak traktir ring. Ya betul Kian Ming betul. Seringkali demikian slogan kita, kerjakan yang baik, nanti sisanya Tuhan. Itu kelihatannya baik saudara, tapi ini Tuhan kita sapam saudara. Sisanya Tuhan, baru nanti kalau tidak bisa, ini Tuhan apa ambil alih saudara. Itu seringkali kita demikian saudara. Kita berkata apa yang benar menurut Alkitab, bahwa sejak pertama kali saudara mempunyai visi, itu serahkan pada Tuhan. Tidak tahu rencana saudara itu apa, tidak tahu saudara. Tapi sejak permulaan itu serahkan Tuhan. Dan lagi yang kedua saudara, pada waktu saya merencanakan sesuatu itu, Tuhan itu bukan objek saudara, tapi subjek saudara. Ngerti antara objek dan subjek saudara. Jangan rencana saudara diajukan Tuhan, seperti tadi eksegesis, ini Tuhan rencanaku Tuhan. Tuhan nurut mbak aku loh. Ini rencanaku loh. Sebetulnya kita bicara sama Tuhan, ini Tuhan rencanaku. Biarlah kehendakmu yang terjadi saudara. Tapi seringkali demikian kita manusia seringkali membuat Tuhan itu menjadi sapam kita atau objek kita, bukan menjadi subjek. Sehingga kalau satu rencana sudah terjadi, di mana Tuhan tidak menghendaki, ngamuk sama Tuhan. Aku sudah merencanakan ini, sudah bekerja melayani Tuhan, puluhan tahun aku bekerja gini, nggak ada hasilnya. Ngamuk sama Tuhan. Sebetulnya kita menjalankan Tuhan apa adanya, hasilnya sakarepmu Tuhan. Elek yo elek, apik yo apik sakarepmu. Yo gandul Gusti selama-lamanya, saudara. Gandul Gusti itu sakarepe Gusti, saudara. Saudara tidak peduli apapun terjadi, saudara. Rencana boleh rencana, saudara. Saudara, seringkali saya bersaksi dengan seorang dosen Petra, saudara. Dia punya sakit kanker, saudara. Dia punya rencana, saya ke dokter ini, punya rencana, saudara. Tapi dia selalu mengatakan, biarlah kehendakmu terjadi, saudara. Dia pergi ke dokter tidak sembuh. Stadium 2 gak sembuh, stadium 3 gak sembuh, padahal diamputasi tangannya, tangan kanan diamputasi, tangan kiri masih bisa main keyboard, saudara. Dia terus melayani Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan tidak menyembuhkan, dia gak ngomel sama Tuhan. Loh Tuhan, aku melayani Tuhan loh, sembuh nopo, gak pernah ngomel. Saudara. Paulus pada waktu 3 kali minta sembuh sama Tuhan, Tuhan bilang enggak cukup. Apa Paulus ngamuk-ngamuk, saudara? Kurang ajar Tuhan, aku melayani Tuhan, gak sembuh-sembuh, no. Gak melayani Tuhan, gak paten, apa gitu Paulus? Enggak saudara. Terus melayani Tuhan, saudara. Itulah kita sebagai anak Tuhan itu terima apa adanya dari Tuhan. Walaupun hasilnya tidak enak sekalipun, saudara. Saudara terima itu namanya total depending sama Tuhan. Saudara. Bukan enak itu, saudara. Pada waktu punya duit guyang-guyu, saudara. Punya duit perengat-perengut, saudara. Percuma, saudara. Hamba Tuhan demikian merasa besar, sombongnya amit-amit, saudara. Dulu kecil doa, gede-gede mau kitik setengah mati, saudara. Itu hamba Tuhan seperti itu. Banyak model seperti itu, saudara. Kalau jemaatnya gede, waduh sombongnya jalannya lain, saudara. Itulah keadaan-keadaan banyak sekali terjadi seperti itu, saudara. Sebetulnya kita tuh punya tujuan-tujuan yang benar, saudara. Dikatakan ayat 13, saya akan secara eksposisi menerangkan ayat per ayat. Saat keberangkatannya, tujuannya, lama tinggalnya, apa yang dikerjakan, apa yang dibicarakan pada Tuhan, semua itu dilaporkan sama Tuhan, detail demi detail, saudara. Itu sebagai anak Tuhan, saudara. Kita laporan sama Tuhan. Saudara, kalau kita bandingkan dengan anak kita lah. Pada waktu anak saya mau mengambil S2, saudara, dia bicara sama saya, Pi, itu saya dilibatkan oleh anak saya, saudara. Pi, bagaimana Pi, saya sekarang umur 33, masih muda, saya akan berhenti dulu melayani, saya akan mau sekolah S2, bagaimana biayanya, bagaimana apa tuh, ini sudah punya anak satu, bagaimana. Itu kita dilibatkan, saudara. Ngerti maksud saya? Dia melibatkan kita. Kita sebagai orang tua
pasti tahu, oh ini gini, saudara. Itu sangat senang orang tua dilibatkan anak. Saudara. Apalagi Bapak kita di surga. Saudara. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal, saudara, Tuhan itu pasti senang. Saudara, saudara kalau setiap malam saya berdoa, tadi malam saya tidak berdoa lama, saudara, karena saya sungkan dengan sebelah tidur. Sebenarnya aku nih doa sosok geremeng ya, tapi tak cepet no. Tapi kalau saya di rumah, minimal saya itu ngambil waktu kira-kira setengah jam lebih, saudara. Itu minimal, saudara. Dan saya laporan sama Tuhan tiap harinya. Saudara. Apapun, Tuhan saya tadi bangun jam 7 saya bangun, saya ke kamar mandi, saya jam 8 makan kates, jam 9 makan sarapan ketan, terus saya bicara sama Tuhan. One by one saya bicara sama Tuhan. Dan bicara sama Tuhan itu laporan sama Tuhan. Bahkan nanti saya ke Terawas, saya laporan sama Tuhan. Tidak bisa ada laporan, nanti saya makan ini, nanti malam ini, terus laporan setelah makan setelah malam. Saudara. Saya laporan sama Tuhan bukan masalah hal-hal yang baik saja, tapi yang jelek saya laporkan sama Tuhan. Tujuan saya laporan sama Tuhan supaya saya tahu bahwa iman itu salah. Besok diperbaiki. Saya laporan fair sama Tuhan. Tuhan tadi jam 12 saya di pasar Atom, ono cewek cantik tak lirik Tuhan. Waduh. Bicara kayak enak gitu, kayak antara anak bebapan. Lo fair sama Tuhan. Saya tidak bicara gitu, Tuhan tahu kok saya ngelirik. Ngapain disengit-sengit no, saudara? Ngomong terang-terangan sama Tuhan, Tuhan tidak sengaja kok cewek itu pakai pakaian kok gitu, garai ngangkel setengah mati. Ngomong sama padane, saudara. Tuhan tadi ngamuk sama nyonya, tak bentak sama saya. Ngomong sama Tuhan. Jadi segala sesuatunya diomongkan sama Tuhan. Sehingga pada waktu saya mikir, iya yang jelek itu kenapa saya nyentak nyonya ya. Mikir malam itu, saudara. Iya besok tidak ulang lagi lah. Saudara itu tujuannya. Saudara. Ngerti, kelihatannya sepele itu, tapi sudah saya lakukan hampir setahun lebih. Saudara. Jadi apapun keadaan saudara saya, saudara punya Allah, saudara, yang harus dilapori, saudara. Dan kenapa kita mesti melibatkan Tuhan? Saudara di ayat 14, saudara, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara. Apa yang terjadi besok itu tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Saudara. Apapun keadaan kita itu sehari cukuplah sehari. Saudara. Kita tidak tahu besok itu mau mati kah, mau kejat-kejat kah, tidak tahu. Saudara. Saudara, semua musibah, kecelakaan, bahkan saudara dapat rezeki apapun, saudara tidak bisa tahu. Saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara. Maka itu saudara melibatkan Tuhan. Jangan merasa sok hebat, saudara. Kalau Tuhan mengatakan enggak, ya enggak, iya dan iya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Saudara. Dan itu perlunya kita melibatkan Tuhan. Betul-betul dilibatkan Tuhan. Saudara. Yang di dalam 14b, saudara. Kenapa kita selalu melibatkan Tuhan? Saudara? Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Saudara. Kita sadar kita tidak mampu dan kita tergantung pada Tuhan itu secara serius. Saudara. Saudara jangan pernah merasa self-confident, apalagi overconfident. Saya kasih contoh dalam Markus 14 ya, 29 sampai 31 saudara. Saya minum lagi nih, ngelak terus, bentar ya. Saudara kenapa kita melibatkan Tuhan? Saudara? Karena kita tahu bahwa kita lemah, tidak ada apa-apanya. Saudara. Kita tidak ada apa-apanya. Kita dikasih Tuhan sedikit, kita tidak karu-karuan. Saudara. Saudara tahu di dalam Markus 14, saudara, saya catat sendiri 25-31, saudara. Pada waktu Tuhan mengatakan, hei anak-anak, murid-murid kata rasul-rasul, kamu sedikit lagi kan tergoncang imanmu, karena aku ditangkap. Saudara. Saudara Petrus mengatakan apa? Biarlah semua murid tergoncang imannya, aku tidak pernah tergoncang. Saudara. Itu kata-kata Petrus. Saudara. Dia merasa overconfident, merasa kuat, tidak merasakan sesuatu yang kuat, justru di situ kejatuhan. Saudara. Pada waktu Petrus mengatakan semua boleh mencela, tapi aku tidak goyah, justru Petrus mencela 3 kali. Saudara. Saudara hati-hati dengan kekuatan saudara, hati-hati dengan overconfident saudara. Oh saya kuat ini kok, saya pinter ini kok, justru di situ setan menyerang luar biasa. Saudara. Nah itu jangan pernah merasakan hebatnya. Saudara. Seorang pendeta pada waktu khotbah, saudara, waduh saya ini ikut Tuhan. Di Zoom itu saya termasuk grup saya. Setelah saya ikut Tuhan, saya jadi pendeta, saya tidak pernah berzina. Di mimbar saya boleh katakan, kalau saya berzina, Tuhan akan mencabut nyawa saya ketika ini di mimbar. Waduh sombong, saya mati. Saya tidak pernah berzina. Justru makanya tidak pernah berzina, zina tok saudara di sini. Saudara. Itu ketok. Saudara.
Itu kamu diem melak mari ya, saya diomong-omong kok ya merasa dirinya hebat, saudara. Justru orang yang ngomong itu yang tidak karu-karuan, saudara. Seperti Pak Ketum kemarin ada seorang hamba Tuhan di mana di Surabaya yang sudah ada satu jatuh dengan perempuan. Itu dia 6 tahun, saudara. Dan saya undang hamba Tuhan itu, saudara. Hamba Tuhan itu luar biasa. Widuh, kalau saudara lihat, saudara, suami istri itu walim, saudara. Katanya dia suami istri halus jalan gandengan itu. Gandengan tidak boleh 1 meter jalan, jangan ditinggalkan nyonyanya. Waduh, kelihatannya hebat, romantis ya. Waduh, preketek lah. Nah, aku mangkel setengah mati. 6 tahun dia berkata demikian, dia diundang di seminar-seminar keluarga, saudara. 6 tahun dia diundang, rasanya dia itu menjadi orang yang suami yang paling rukun, paling hebat, saudara. Tidak pernah ngomong kasar-kasar soal suami. Kalau istrinya keluar dari mobil dibuka pintunya, waduh, aku buka wis tuwek buka dibuka sama dia, digandeng sama dia. Pokoknya semuanya, ini handphone saya ya, ini nyonya tahu semua handphone saya. Tidak pernah saya ngalami selingkuh, tidak pernah. 6 tahun orang geletek soling gitu. Sama jemaat 6 tahun pada waktu dia ngomong begini di khotbah, besoknya amblas, saudara. Ngerti maksudnya? Itu kesombongan merasa dia hebat. Justru saya nggak berani, saudara. Kalau saya bangun pagi, saudara, saya minta sama Tuhan, Tuhan mampukan aku. Aku gak mampu, saudara. Siapa mampu, saudara, gak ada wanita, saudara. Gak ada seorang tahan sama wanita, saudara. Loh, sungguh saya mengatakan demikian. Ini firman Tuhan mengatakan, kalau kamu menghadapi sesuatu hal, hadapi, saudara. Hadapi utang, hadapi problem orang, hadapi. Tapi kalau sudah hadapi wanita, dihadapi Melayu, saudara. Dihadapi entek, saudara. Ini satu perbedaan menghadapi cara dosa, saudara. Ada taktiknya, saudara. Kalau saya menghadapi Simpson merasa hebat, hebat yang menghadapi merasa kuat, overconfident. Aduh, kalah namanya apa? Delila, saudara. Hati-hati dengan Amsal sudah memperingatkan, hati-hati dengan, ini bukan saya hati perempuan enggak ya, sorry perempuan, saya ngomong, di Amsal coba cek dulu Amsal, hati-hati dengan mulut seorang wanita, bukan wanita ini, waktu string woman, bukan wanita, string woman, nah itu wanita yang tidak benar, hati-hati dengan mulutnya, hati-hati dengan air matanya, itu Amsal sudah memperingati. Bicara lain tidak ada habis baterainya. Tutup mana tadi ya? Sudah ya. Lanjut ya. Tunggu ya. Oke. Apa tadi self confident ya? Saudara merasa kuat, saudara. Jangan pernah merasa kuat, saudara. Justru kalau saudara mengakui saudara tidak mampu, Tuhan akan memampukan saudara. Amen. Justru kalau saudara mengatakan saya mampu, justru tidak akan pernah mampu. Yes. Itu namanya overconfident. Dan dari 16 dikatakan kalau saudara kamu ada kesombongan adalah awal daripada kejatuhan seseorang. Dikatakan congkak ayat 16 saudara. Congkak adalah bahasa Yunani-nya, saya coba sedikit bahasa Yunani alasonia. Alasonia itu dikatakan penjual obat di pinggir jalan yang mempromosikan obatnya merasa dia paling benar. Itu congkak. Congkak itu merasa dia paling hebat, saudara. Itu sebetulnya apa yang kita lakukan, saudara?
Kita lakukan seperti Adam 15 mengatakan, jikalau Tuhan menghendaki, nah ini yang betul, saudara. Barulah kita bisa hidup dan berbuat ini dan itu, saudara. Jikalau Tuhan menghendaki, dan persoalannya, saudara, bagaimana saudara tahu kehendak Tuhan apa tidak? Itu persoalannya, saudara. Bagaimana saudara tahu ini kehendak Tuhan atau ini bukan kehendak Tuhan? Saudara tidak ada resep lebih manjur, saudara. Selain saudara banyak belajar firman Tuhan. Tidak ada bim salah bim. Saudara sering hamba Tuhan, jadi semua hamba Tuhan. Banyak belajar firman Tuhan. Oh, sudah datang Pak Johan. Ini teman saya badminton dulu ya. Tapi sekarang dia dokter, saya belum tahu apa-apa ya. Datang Pak Johan. Untuk mana lagi? Saudara, kalau kita menyadari bahwa diri kita itu lemah di hadapan Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Dan tiap pagi saudara saya sekali berdoa, Tuhan saya menghadapi dunia ini dari pagi, siang, sore, malam, nggak mampu. Betul-betul saya nggak mampu. Menghadapi rumah tangga, menghadapi pekerjaan, menghadapi apapun nggak mampu. Justru saya menangis pada Tuhan, Tuhan nggak mampu. Siapakah si aku ini? Aku tidak ada apa-apa ya Tuhan. Sehingga pada waktu kita bicara sama Tuhan dengan apa adanya, saudara, Tuhan akan betul-betul menolong saudara saya. Jangan pernah merasa saudara itu hebat. Jangan saudara merasakan ini aku hebat, saudara. Aku bisa ini, bisa itu, saudara. Semua dilakukan dengan baik-baik, saudara. Saudara, saya ini orang yang kalau khotbah itu tampak jahil, tampak image, saudara. Dan itu seringkali saya ditegur Tuhan, saudara. Pak Liman kalau khotbah itu hati-hati kalau ngomong, jangan sembarangan ngomong. Itu seringkali saya aku, kalau ngomong itu hati-hati, jangan elek-elek di keluarno. Sing api-api dok supaya Pak Liman itu dipercaya sama jemaat supaya ini Pak Liman ini pembicara yang baik sing amati. Saya gak bisa, saudara. Mesti apa yang elek itu keluarkan semua, saudara. Dengan maksud supaya ini loh aku ini gini, aku ini dulu kurang ajar. Bok meniru aku, maksudku gitu, saudara. Tapi dalam sudut pandang Tuhan, hamba Tuhan, kalau Pak Liman bicara kejelekannya Pak Liman, itu nanti jemaat-jemaat sudah tidak ada image, saudara. Saudara, saya khotbah itu tidak jaga image, saudara. Saya lebih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia, saudara. Dan seringkali saya khotbah demikian keras, saudara. Image saya keluar tuh. Seringkali saya tidak senang oleh hamba Tuhan, saudara. Banyak sekali gereja-gereja menolak saya, saudara. Banyak, saudara. Sekali, dua kali dipanggil, oke, 3 kali, tak kira dipanggil lagi, saudara. Nggak kira dipanggil, itu memang satu keadaan. Pernah saya cerita di Ngawi ya. Pernah cerita, oke ya, 5 menit ya, bentar lagi. Kita di Ngawi, saudara. Saya tidak senang image, ada satu, saya begitu masuk di satu gereja, saudara, sehingga pendetanya itu keluar. Pendetanya itu begitu turun dari mobil, dibukakan sama sekretarisnya. Sekretaris dibukakan, baru pendeta itu keluar. Pendeta keluar, begitu pendeta masuk di gereja itu, langsung sama sing mimbar itu, semua berdiri, saudara-saudara, berdiri kabeh. Kayak presiden ya pendeta itu. Berdiri, pendeta jalan kutuk di mana? Di depan. Tahu saudara, semua jemaat itu pakai kursi gini. Pendetanya di depan pakai sofa. Saudara. Di sofa itu ada meja, isinya kue lemper, kue sembarang, kue enak-enak. Saudara. Jemaatnya ngapul kabeh. Sini pakai enak, pokoknya diladeni. Saudara. Saudara tahu begitu pendetanya disuruh maju ke depan. Saudara map kecil, saudara, saat gini, saudara. Itu dibawa sama sekretarisnya. Saudara. Di mimbar. Ya nek map sak koper abot, saya entek gini, saudara. Dia bawa sendiri, akhirnya itu dibawa sama sekretarisnya. Begitu membaca, saudara, itu disodorkan, saudara, mapnya, saudara. Sama pendeta, baru pendetanya baca. Wah, itu sudah beludrik saya. Beludriknya kumat saya. Begitu kayak saya, khotbah tak sikat pendeta itu. Entah. Habis-habisnya tak sikat itu, saya gak tahan melihat orang demikian. Walaupun saya tamu, saya gak peduli, saya gak direken. Itu pendeta cap apa itu bilang itu. Kita Tuhan aja datang untuk melayani, bukan dilayani, saudara. Saudara, saya jam 10 malam enggak diinterno, saudara, pulang. Enggak dikasih makan, enggak diinterno, saudara. Kuning dewean saya. Saya terpaksa panggil becak, entek KBBC, saudara. Enggak diantar aja apa, saudara. Tapi itu konsekuensi, saudara. Kita enggak bisa diam, saudara. Apalagi mengenai ajaran, saudara. Saya paling ketat sekali mengenai ajaran, saudara.
Kalau saudara ajaran itu salah, saudara, saya tidak peduli orangnya. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan salah dalam hal perjinaan, dalam hal ekonomi, saya tidak pernah menyebutkan namanya. Sama sekali menyebutkan namanya. Siapa tahu dia bertobat. Tapi kalau masa ajaran, saudara, tanya Bu Ilma, saya sebut namanya, saya sebut gerejanya, saya sebut hamba Tuhannya. Supaya saudara tahu itu racun, jangan didatang itu. Itu maksud saya supaya saudara jangan terbawa arus pengajaran. Karena walaupun dia bertobat, tapi ajaran terus jalan, saudara. Dan saudara termakan, saudara. Itu maksud saya, saudara. Kalau hamba Tuhan jatuh pada hal yang lain, saya tidak pernah menghitungkan, saudara. Saudara, yang terakhir, saudara, bagaimana sikap kita, karena pakaian ini sudah gini-gini, saudara. Bagaimana sikap kita? Ubahlah sikap kita self-confident menjadi God confident. Saudara. Itu anak Tuhan yang betul-betul, walaupun Pak Ketum punya rencana begitu hebat-hebat, ubahlah self-confident menjadi God confident. Ini Tuhan kehendakmu. Saudara. Seperti Daud yang kemarin Pak Waketum mengatakan, Daud di dalam menghadapi Goliat, saudara, dia memang gak mampu, dia ada mampu tapi dia taruh Tuhan di dalam kemampuannya dia. Saudara. Sehingga dia mampu itu dia mengatakan, karena Tuhan saya mampu. Saudara. Di dalam Filipi, saudara, ayat terakhir, saudara, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung. Saudara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku, kutanggung di dalam Dia. Saudara. Sehingga apapun keadaan saudara dan saya, saudara, libatkanlah Tuhan, sertakan Tuhan, saudara. Sehingga saudara menjadi orang yang paling aman, saudara. Walaupun saudara ditanggung-tanggung, saudara, apapun terjadi keputusan Tuhan, saudara, keputusan itu tidak boleh diganggu-gugat, saudara. Betul-betul menyenangkan, saudara. Saya ingat ini kisah yang terakhir, saudara, nanti kita tutup lagi dengan langsung tutup, saudara. Saudara, saya punya rencana dengan anak saya, saudara. Nanti kira-kira bulan depan saya akan membuka ini sama anak saya. Sudah semuanya sudah sip semua, saudara. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya ingat tanggal 20 Mei 2019, tiba-tiba telepon, saudara. Telepon dari Petra, telepon dari UC, telepon dari WM, telepon dari semua tutup, saudara. Kita punya rencana, 2 hari sebelumnya tuh saya beli mobil, saudara. Sebelum ditutup saya beli mobil, saya punya rencana ini itu, saudara. Semua direncanakan, begitu ada rencana, oke, malamnya sudah ditelepon sama beberapa orang tenan saya, besok pagi tidak boleh jualan, semua kopi ditutup semua. Saudara. Saudara, begitu mendengar sesuatu hal yang tidak enak dari Tuhan, apa yang terjadi? Saudara? Istri saya nggak ngerti apa, ngomel, ngomel kakak-kakak, saudara. Tidak ada gunanya ngomel, stroke, saudara. Saya begitu mendengar suatu kabar demikian, saya diam, saudara. Anak saya juga bingung. Ini yang terjadi, kita bicara sama Tuhan, ayo kita bicara sama Tuhan. Ayo kita sama-sama doa sama Tuhan, Tuhan ini loh Tuhan, aku ditutup. Aku mau bekerja di apa Tuhan, apa makanku ini apa. Karena hidupku tergantung ini, sekarang kok ditutup bagaimana cara makan kita. Bagaimana cucu saya masih sekolah, semua serba sekolah. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Kita terima apa dari Tuhan. Kira-kira seminggu saya puter dengan otak saya, dengan pikiran saya. Oh, jualan ini aja. Oh, masih bumbu ini. Saudara, ternyata akhirnya meledak, saudara. Ngerti meledak, saudara? Apa meledos ya? Bukan meledos. Maksudnya, begitu saya bikin bumbu, langsung larisnya luar biasa, saudara. Ngerti maksud saya? Kalau ada satu rencana saudara tidak enak sama Tuhan, ada kabar tidak enak, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Introspeksi pada diri saudara sendiri dan cari jalan keluar yang paling baik, saudara. Itu yang terakhir, saudara. Yang penutup khotbah saya, ada 2 hal yang saya pesankan dalam penutup khotbah saya, saudara. Yang pertama yang dari judul pertamanya, saudara, hendaklah sebagai hamba-hamba Tuhan, hendaklah terlibat sinode, libatkanlah Tuhan. Itu pesan saya yang paling utama. Jangan sampai merasa self-confident, bahkan over-confident. Apapun rencana saudara boleh sekali. Punya rencana misi ke sana, misi ke situ, misi itu betul boleh. Tapi di dalam rencana itu, saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana saudara mengetahui rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi? Banyak belajar firman Tuhan. Sehingga hamba Tuhan itu tidak ngawur. Saudara. Dengan banyak belajar firman Tuhan, saudara makin mendekatkan diri pada Tuhan, saudara tahu kehendak Tuhan, sehingga saudara bisa berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan yang pagi ini saudara membuat saudara makin kuat di dalam konsisten ikut Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Saudara mengatakan konsisten ikut Tuhan walaupun hasilnya pun tidak enak. Saudara. Saya sudah jadi gembala berapa tahun, Pak, jemaat saya cuma itu tetap konsisten. Mungkin Tuhan sudah memberikan itu ya, sampai mati ya 10 orang, ya sudah terima 10 orang. Tidak usah iri sama itu yang 200-300 orang.
Tidak perlu ini, coba tetapi berusaha, saudara. Maksudnya berusaha semaksimal. Kalau memang sudah tidak ada apa-apa, mentok ya sudah. Puji Tuhan dari kesaksian Pak Kiamin kemarin, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itu imbang, saudara. Dan ketidakberhasilan itu bukan berarti tidak dipakai Tuhan, saudara. Belajar dari yang berhasil, bagaimana caranya berhasil. Tapi keputusan yang terakhir ada di tangan Tuhan. Saudara. Bila Tuhan yang menyertai kita, biarlah pada pagi ini kita terus berdoa pada Tuhan, apapun yang terjadi kita melibatkan Tuhan. Saudara, mari kita bangkit.